Halo kita, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku kasih judul kocak. Yang susah bisa, yang gampang malah nggak bisa. Kalau kalian penasaran, tonton terus video ini ya. Ini video yang udah agak lama sih, soalnya sepatuku masih warnanya hitam. Yang sekarang udah ganti. Jadi ceritanya di HP ku masih banyak file video yang belum aku upload. Dan memang sengaja nggak aku langsung upload karena ya nggak tahu mau bahas apa. Cuman ya menarik juga kalau kita mengamati atau mereview ulang permainan yang lama ya. Supaya kita tahu, oh dulu aku nggak bisa gini, sekarang bisa. Oh sekarang aku malah nggak bisa kayak gini. Ya, itu eh, ada kayak plus minus dan perkembangannya ya. Tapi kebanyakan sih kalau kita lihat video yang lama, mesti yang sekarang permainan kita lebih maju lah. Masa tambah mundur ya kan? Selama badan masih sehat dan masih kuat, seharusnya permainan kita lebih berkembang dan lebih maju. Ya lucu juga dan kangen juga sih karena Alex sama Kosa sekarang udah nggak datang di grupku ya, karena Alex harus kuliah dan Kosa ada kesibukan sendiri. Eh ya kalau lihat di video-video lama gini jadi nostalgia dan seneng aja kayak dulu kok si Alex kok sering melakukan ini, terus Kosa kok suka melakukan kayak gitu. Jadi ya seru aja sih. Kalau Alex tuh dari dulu memang kalau ada bola tanggung, nyemes itu sering kali out. Nah, ya baru-baru ini aku menemukan teknik bahwa kalau di depan ada bola tanggung deketnya net gitu ya, kita itu harusnya ngetap sih. Tapi kalau posisinya terlalu ini ya beresiko kalau mau mukul keras, itu sebaiknya pegangan raket kita itu agak maju ke atas, jadi deketnya kun tapi nggak sampai kun ya, supaya raketnya bisa lebih enteng, lalu pakai volley kan, jadi bolanya nggak sampai out karena bolanya nanti bakal lebih tajam. Tapi kalau kita ambilnya di belakang atau di bagian bawahnya grip, itu biasanya ayunan raket kita lebih berat, jadi kita ngayunnya nggak bisa sampai ditekuk volesnya, karena ya kalau kita megang barang panjang itu pasti lebih sulit ya untuk bisa nekuk pergelangan tangan lebih tajam. Tapi itu tergantung jenis raket kalian juga, kekuatan voles kalian. Kalau atlet sih aku rasa nggak usah dimajuin ke depan gripnya, tapi bisa tajam. Ya karena mereka latihan lebih banyak ya. Kita kan maunya hack atau cari cara yang gampang yang bisa kita terapkan. Jadi nggak perlu latihan otot susah-susah, tapi yang penting tekniknya dirubah supaya bisa mukul lebih baik. Oke, topik kita kali ini adalah kalau ada bola yang gampang dari lawan, kita kok kadang-kadang itu malah mati ya. Kayak aku tadi barusan bilang bahas mengenai Alex yang sering dapat bola tanggung di depan net tapi malah disemes terus out ke belakang. Penyebabnya apa ya? Pertama mungkin tekniknya kita kurang bagus, terus kedua karena kita terlalu greget atau kurang sabar untuk ini apa mengembalikan bola ya, atau kadang-kadang lihat bola tanggung terus kita kudu semes aja, ternyata malah nyangkut atau malah out. Dan akhir-akhir ini kalau aku amati teman-teman yang kayak nggak punya ekspresi atau kalau dipancing-pancing, diprovokasi tapi nggak tahu marah atau nggak
nggak bisa terpengaruh ya. Itu aku lihat di mana ada kesempatan untuk nyemes malah nggak di smash tapi malah di net. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu solusi ya. Jadi kalau ada bola tanggung, bola gampang yang secara khusus itu adalah bola gampang. Kita nggak usah smash atau nyerang, tapi cukup disentuh atau dikasih pelan di depan net. Itu salah satu cara yang efektif. Walaupun nggak 100% bakal mati lawannya ya. Kalau lawannya cepat apalagi masih muda, pasti mereka bisa lari-lari dan masih sempat untuk ngambil walaupun mereka berada di posisi yang agak belakang. Tapi ada juga teman-teman yang kalau bola tanggung terus pakai cara yang kayak gitu. Ada bola tanggung maunya nipu cuman di blok gitu aja supaya bisa jatuh di depan net, dan itu sering dilakukan oleh Handoko. Jadi kalau ada bola di depan net tuh agak tanggung malah di slice atau mungkin disilang atau cuman di blok gitu aja, ternyata nggak nyampe, nggak bisa melewati net, terlalu soft. Jadi mungkin ya perlu latihan juga, atau kalian bisa mengamati sih. Kira-kira kalau bolanya itu di daerah T atau di dead zone, kalian tahu nggak dead zone itu yang di mana? Ya sama, aku juga baru tahu kalau yang di kotak merah itu katanya daerah dead zone. Ya aku nggak ngerti ya, mungkin di daerah situ lebih banyak matinya orang yang pemain single ya. Tapi intinya kalau ditempatin di daerah dead zone itu kan nggak deket sama net ya, juga nggak terlalu jauh sama net. Itu kita nggak bisa ngeblok, cuman ditahan bolanya gitu aja. Tapi harus ada sedikit dorongan atau ayunan lengan dikit, dikit aja supaya bisa melewati net. Jadi perlakuan untuk ngenet itu posisi kita melakukannya itu nggak sama. Jadi harus dirubah juga tekniknya. Nggak semua netting itu bisa kita kayak slice atau cuman di ayun ke bawah atau cuman di block itu nanti hasilnya netting bola ngelewatin net itu bisa beda-beda. Kalau di single tuh kan lebih banyak di slice ya. Jadi bolanya itu kayak meluntir-meluntir gitu. Karena lawannya kan jauh. Lawannya itu kalau single kan mainnya di kocak agak jauh di belakang. Jadi untuk ke depan meskipun kita nettingnya tanggung nggak apa-apa soalnya lawannya jauh. Tapi kalau double pakai teknik yang seperti itu, nah lawannya ada dua. Jadi yang satu kalau udah jaga di depan ya kita pasti mati kena net kill. Kemarin juga aku ngajarin temen juga yang tanya mengenai tekniknya drop shot. Nah waktu aku ngajari dia ternyata ada coach yang ikutan ngajarin. Ternyata teknik yang coachnya pakai itu berbeda dengan teknik yang aku pakai. Ya mungkin keduanya ya aku tahu coachnya itu kalau main dropshot juga bagus, kualitasnya juga bagus. Dan aku juga merasa dropshotku juga nggak jelek-jelek amat gitu. Pokoknya 80% berhasil lah. Dan bisa tipis juga. Seringkali mengecoh lawan. Nah itu ada perbedaan teknik. Kalau aku ngayun tapi pergelangan atau volleysnya itu nggak aku pakai. Tapi kalau yang coachnya ajarin kemarin, volleysnya itu dipakai. Jadi kayak ayunan ini ya, kayak nari, kayak gerakan ombak gitu. Jadi ada kayak ritmenya, kayak naik hiperbola terus turun gitu. Jadi kayak S tapi tidur, kayak huruf S tapi tidur, kayak gitu sih model tekniknya.
Kalau menurut pengalamanku sih mau pakai teknik yang itu atau yang aku punya itu semuanya bisa dipakai. Tergantung posisi kita itu untuk mukulnya di mana. Kalau kadang-kadang bola udah lewat di atas kepala, udah condong ke belakang ya, udah kayak di belakangnya kepala gitu. Kita mau ngedrop shot kan agak susah ya. Dan itu aku biasanya perlu pakai volley. Jadi mungkin tekniknya coach yang pakai volley itu mungkin kalau bolanya berada di atas kepala persis atau mungkin di dekatnya kepala kira-kira kayak di kalau dilihat secara jarum jam tuh kayak setengah satu gitu ya. Jadi sedikit berada di depan itu kita pakai volley gak apa-apa. Maksudnya bisa tipis gitu. Tapi kalau aku biasanya ngambil drop shot, aku ngambilnya kalau bolanya di sekitar arah jam 1. Jadi sedikit perbedaan ya, cuman berbeda setengah jam atau beberapa sudut, eh, berapa derajat sudut untuk ngambilnya. Tapi itu pengaruh juga dengan teknik yang kita pakai. Nah, kalau kita taunya teknik A sama teknik B, ya nggak ada salahnya kita coba semua atau kadang-kadang kita perlu teknik A, kadang-kadang kita perlu teknik B. Nggak usah cari tahu mana yang lebih benar, yang A atau yang B, terus yang nggak benar atau yang nggak berhasil buat kita, itu nggak dipakai. Tapi sebaiknya kita jadikan semuanya teknik A ataupun B meskipun nggak berhasil dilatih terus sampai berhasil supaya kita punya teknik yang macam-macam. Kembali lagi kalau masalah timing itu ya harus latihan banyak ya. Kalau kita latihan berulang kali itu kan cuman ya ngelatih selain tekniknya diperhalus juga ngelatih timingnya kapan kita mukul. Mungkin itu yang jadi kesulitan kalau pemain yang otodidak nanya ke pemain lain terus cuman diajari dalam satu sesi berharap yang otodidak langsung bisa minggu depannya itu aku rasa nggak bisa karena harus latihan lebih banyak. Mungkin yang bisa dilatih secara cepat ya memang kayak pengetahuan mengenai teknik ya. Tapi kalau masalah timing ya itu kita harus latihan berjam-jam sih. Karena badminton itu kan permainan fisik ya, bukan kayak virtual reality. Jadi teori kalau kita tahu belum tentu kita bisa melakukannya. Ini main love-lovean ya memang paling gampang biar lawan tuh cepet capek dan pada akhirnya bola yang tanggung malah di smash kosa out. Oke, review sebentar mengenai topik ini ya. Pukulan sulit itu apa ya? Kalau menurutku sih pukulan-pukulan yang kita ngambilnya itu dalam posisi kepepet atau terjepit ya. Contohnya itu seperti kayak lead backhand, terus lead forehand. Terus waktu kita ngambil yang bola di belakang itu posisinya udah nengkek atau eh, ngambilnya nggak bisa, bolanya nggak di depannya kita tapi udah di belakang. Itu kita ngambilnya kan punggungnya sampai melengkung ke belakang itu kalau bahasa Jawanya nengkek. Terus ada lagi kalau kita ngedrive gitu, maksudnya ke arah belakang, tapi diserobot sama lawan yang posisinya di depan. Jadi kan bolanya jadi cepet. Nah, kita itu kesulitan. Ya intinya pengembalian yang sulit itu adalah pengembalian yang jarang kita pakai atau yang kita biasa lakukan. Jadi kita bagi tiga aja ya. Jadi pengembalian atau bola yang sulit, yang normal, dan yang gampang atau yang mudah. Kalau bola-bola yang normal itu adalah bola-bola yang kita biasa lakukan lah, kayak normal ya,
bolanya udah di depan, terus kita ngarah-ngarahin bola aja. Terus pengembalian dari lawan tuh kita udah bisa prediksi. Oh ini bakal mau nyemes, oh ini bakal mau ngelop, itu kita udah tahu. Nah ini termasuk bola sulit ya, sampai aku mukulnya harus sampai muter badan kayak gitu. Soalnya aku prediksinya Kosa bakalan ngasih ngedrive, tapi ternyata dibuang sampai ke belakang. Walaupun bola berikutnya nggak bisa aku kembalikan. Kenapa kadang bola yang sulit bisa kita kembalikan? Itu karena kita mungkin trainingnya udah cukup, atau ya yang tadi aku bilang refleks aja. Refleks itu belum tentu memang kita pingin kembalikan ke sana ya, tapi ya karena refleks kita sebenarnya mau menangkis aja, asal balik gitu. Kadang-kadang refleks tuh malah kena frame, terus larinya itu jadi arahnya nggak terduga gitu, jadi belok ke arah lainnya, kita nggak duga, lawan juga nggak duga, akhirnya kita bisa dapetin poin. Jadi termasuk bola kebetulan, walaupun nggak semua bola sulit yang bisa kita kembalikan itu kebetulan ya. Kalau kita trainingnya cukup dan di training untuk posisi-posisi yang sulit sih kalau atlet gitu. Tapi kalau kita biasanya kan cuma kebetulan aja. Contoh kalau bola sulit ya, waktu di semes kita pakai mengembalikannya pakai raketnya yang di belakang badan gitu, kayak Kevin gitu. Nah itu kan termasuk bola sulit, tapi kalau di training di bagian itu bisa. Jadi sewaktu ada bola yang di sana kita udah otomatis refleks untuk pakai pukulan kayak gitu. Aku pernah lihat trainingnya atlet yang dari Eropa, jadi mengembalikannya bisa kayak Excelsen gitu ya, muter di belakang agak jauh. Kalau Kevin kan biasanya di belakang pantat ya, tapi kalau Excelsen tuh di posisi dada bisa mengembalikan di belakangnya badan. Cara mengatasinya gimana ya? Kalau bola sulit ya kita nggak bisa prediksi ya. Kalau menurutku sih kita lebih pikir ke mental. Kalau ada bola yang tanggung atau gampang, sebaiknya kita mikir dulu, harus lebih tenang lagi. Terus kalau di luar permainan ya kita harus banyak latihan juga. Khususnya pukulan-pukulan yang mengejutkan atau di luar dugaan itu malah disengaja dibuat latihan. Jadi bikin kayak simulasi terus kita latihan. Dan yang kalau kita nggak sempat latihan, kita bisa pelajari teknik-teknik lainnya. Jadi kayak yang aku tadi lakukan kan pakai teknik piruet, atau yang badannya muter 360 derajat. Itu karena aku kepingin memanfaatkan poles supaya bolanya bisa jatuh ke silang. Kalau nggak pakai teknik kayak gitu, mungkin bolanya itu lebih pelan dan lawan jadi lebih mudah untuk prediksi. Ya intinya jangan cuman belajar satu teknik, kalau bisa itu diperkaya tekniknya supaya kita waktu saatnya kita pakai nanti keluar. Tapi kalau kita nggak punya teknik lain, waktu kita kepepet tekniknya cuma itu aja, akhirnya bolanya banyak nyangkutnya. Kita harus lebih ini ya, lebih rajin-rajin mengamati permainan kita. Kalau biasanya aku tekniknya pakai kayak gini, ayunannya segini, itu kemungkinan besarnya nyangkut atau enggak. Kalau kemungkinan besarnya nyangkut, ya berarti tekniknya itu perlu di adjust atau di fine tuning. Mungkin kurang dorong atau kurang neken, ya kayak gitu. Oke guys, gitu aja sih kalau tips-tips dari aku ya. Ya dinikmati aja, kalau memang bola gampang kita nggak bisa kembalikan ya udah, memang
sudah waktunya. Oke deh guys, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.